وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi. Dia sudah mensurvei sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, kitab Taurat, kitab Injil. Ternyata seluruh sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Bahkan disebutkan di dalam Maulid Ad-Daibai, itu Ka'ab al-Akhbar ini kan seorang pendeta Nasrani. Ada yang mengatakan pendeta Yahudi, Ka'ab al-Akhbar. Jadi ada dua tabi'in mantan pendeta masuk Islam, Ka'ab al-Ahbar sama Wahab ibnu Munabbih. Kalau sahabat mantan pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sahabat mantan pendeta Yahudi. Nah, Ka'ab al-Ahbar menyebutkan bahwa allamani abi taurata illa sifran wahida. Ayah saya mengajarkan kepada saya Taurat kecuali satu lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhilhu sunduk, yang menyampulnya kemudian memasukkan ke dalam sebuah peti. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika ayah saya meninggal wafat, fatahtuhu, saya membuka peti tersebut. Idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, ternyata satu lembar tersebut menginformasikan akan muncul seorang nabi akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaan sampai ke negeri Syam. Berarti di sini jelas riwayat ini menceritakan lembaran-lembaran kitab-kitab terdahulu. Di situ ada informasi yang sangat terperinci tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan mereka yang memiliki Taurat, Injil yang original, yang masih asli, itu di situ sudah menjelaskan secara spesifik siapa itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan mereka jauh lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding mengenal anak mereka sendiri. Mereka lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding mereka mengenal anak sendiri. Artinya apa? Kitab tersebut sudah menjelaskan dengan rinci tentang sosok Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Salam sudah meneliti di dalam kitab-kitab samawi hijrahnya ke Madinah sesuai dengan isi kitab, lahirnya di kota Makkah sesuai dengan isi kitab samawi. Namanya Ahmad, kalau orang Nasrani di Injil disebut dengan nama Ahmad. Makanya Nabi Isa selalu menyebut Ahmad. Wa isqala Isa ibn Maryam li bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyirin bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa katakan, wahai Bani Israel, setelah saya akan datang seorang nabi, yaitu bernama Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, di dalam musnadnya Nabi mengatakan, ismi fil Quran Muhammad, namaku di dalam Al-Quran Muhammad. Wa ismi fil Injil Ahmad, namaku di kitab Injil Ahmad. Wa ismi fit Taurat Uhid, namaku di kitab Taurat Uhid. Ada yang mengatakan Uhid, ada yang mengatakan Uhaid. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Salam penasaran. Semua informasi tentang sosok Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, para rasul, sudah tertulis dengan lengkap di kitabnya. Sisa satu, ingin melihat langsung sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika Nabi tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam ingin melihat langsung sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika melihat wajah Nabi, ketika Nabi tiba, dari kejauhan dia menatap wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung menyatakan bahwa ini adalah Nabi, tanpa Nabi ajak terlebih dahulu untuk memeluk agama Islam. Ia melihat wajahnya Nabi, dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru mengantarkan dia ke dalam Islam. Dan dia katakan, dan tertulis di dalam kitab-kitab hadis, seperti disebutkan dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada redaksi hadis tersebut yang menceritakan tentang pernyataan Abdullah bin Salam ketika pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ia katakan, faji'tu finnas, saya datang untuk melihat wajah Nabi SAW bersama rombongan manusia, li'anzura ila wajhihi, dengan tujuan saya hanya ingin memandang wajahnya. Falamma ra'aitu wajhahu, tatkala saya sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, falamma ra'aitu wajhahu, alimtu, saya tambah yakin, anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, bahwa ini wajah pasti wajah seorang nabi. Wajah seperti ini hanya dimiliki oleh seorang nabi, dan wajah seperti ini bukan wajah pembohong, kata Abdullah bin Salam. Walhasil masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ini tokoh pendeta Yahudi di kota Madinah. Tokoh besar pendeta Yahudi di kota Madinatul Munawwarah.